Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya dan juga tentunya Gereja GCC, Gereja Jesus Christ Church, dan juga saya Pastor Verona dalam ibadah Minggu Anugerah. Kita mengucap syukur, berterima kasih atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita setiap hari. Hari ini kita ada di hari Minggu kembali, kita memasuki di minggu yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Hidup kita terus disertai Tuhan, hidup kita terus dibela Tuhan, hidup kita terus ditolong Tuhan, hidup kita terus dipelihara oleh Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia setia dengan kehidupan kita, Dia peduli dengan kehidupan kita, dan Dia bertanggung jawab untuk seluruh aspek kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kuncinya dalam mengikut Tuhan adalah percaya, berserah, dan menanti waktunya Tuhan. Karena kita percaya bersama waktu Tuhanlah yang terbaik untuk dinyatakan bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang adalah anak-anak kesayangannya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Kita tanpa terasa sudah memasuki minggu yang ketiga. Itu artinya tahun perkenanan dan juga tahun peningkatan, tahun kelimpahan, tahun sukacita ini benar-benar kita menjalaninya bersama dengan pertolongan serta kebaikan Tuhan. Saya mengucapkan shalom buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di YouTube Pastor Verona Official. Shalom semua, haleluya. Dan juga saya mengucapkan shalom bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona. Saya yakin dan percaya sepanjang hari ini hidup kita diberkati Tuhan, hidup kita disertai Tuhan, hidup kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Pekerjaan, dagang, bisnis, usaha, keluarga, rumah tangga, ekonomi, keuangan kita dibuat berhasil oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan kemanapun kaki kita melangkah, Tuhan selalu ada beserta dengan kita untuk memproteksi kita, memelihara kita, dan menjaga kehidupan kita setiap hari. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyapa setiap kita yang baru bergabung, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube channel Pastor Verona Official. Kedua-duanya sangat diberkati oleh Tuhan. Shalom Jakarta, puji Tuhan, apa kabarnya? Bandung, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kerawang, bahkan yang ada di Lampung, yang ada di Palembang, yang ada di Makassar, yang ada di Kota Malang, Surabaya, yang ada di Ponorogo, yang ada juga di Nabire, Papua, Medan, puji Tuhan. Dan juga banyak rekan-rekan saya yang ada di Kota Manado. Shalom semua Kota Manado, puji Tuhan. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini dalam ibadah Minggu Anugerah. Tanpa terasa kita ada di minggu ketiga, kita percaya hidup kita akan terus dibawa Tuhan naik, terus dipromosikan, terus ditolong, terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus yang ajaib. Dan saya ingin menyapa rekan-rekan yang ada di luar negeri, seperti di negeri Malaysia, shalom, Semenanjung, Sabah, Sarawak, shalom yang ada di Timor Leste, yang ada di Hong Kong, yang ada di Amerika, yang ada di Taiwan, yang ada di Jepang, yang ada di Kanada, yang ada di Los Angeles, di negara-negara lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Shalom bagi kita semua. Saya percaya di minggu yang berbahagia ini, baik kita yang ada di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official, kita sama-sama akan diberkati oleh Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang setia, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Pergumulan kita pasti ditolong, masalah kita pasti ditolong, sakit penyakit kita pasti ditolong dan disembuhkan. Seluruh aspek pergumulan hidup kita, selama masih ada Yesus, berarti masih ada jawaban, berarti masih ada pertolongan, berarti masih ada jalan keluar, berarti masih ada mujizat, berarti masih ada anugerahnya setiap hari bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sekalian. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan lupa siapkan minyak urapan. Hari ini saya khusus ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan di hari Minggu ini.
berdoa untuk minyak urapan. Sebelum nanti kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, untuk sakit penyakit dan apapun juga, saya ingin berdoa terlebih dahulu untuk rumah tangga, ekonomi, keluarga, sehingga Bapak Ibu Saudara semuanya, keluarganya, rumah tangganya, ekonominya, keuangannya, bisnis, usaha, karir, pelayanannya, semua diberkati Tuhan. Setelah itu baru saya akan berdoa untuk kuasa minyak urapan, berdoa bagi setiap kita. Mungkin ada saja di hari Minggu ini yang mereka sedang mengalami keletihan, lemas, lesu, mengalami sakit penyakit, apapun itu, mungkin di organ-organ tubuh dan di bagian-bagian tubuh lainnya. Percayalah, mujizat Tuhan itu tetap ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan yang terpenting, kasih dan anugerah Tuhan senantiasa selalu dicurahkan bagi kehidupan saudara dan saya. Sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di seluruh digital sosial media Bapak Ibu Saudara yang saudara miliki, sehingga menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, sebelum saya berdoa, menyampaikan firman kabar baik, silakan bagikan siaran langsung ini, sehingga saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan lewat ibadah Minggu Anugerah pada hari ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa ya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada itu karena anugerah Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada kesudahannya. Baik kami yang ada di YouTube channel Pastor Verona, yang ada di Facebook Pastor Verona, yang sedang menyaksikan siaran langsung ibadah Minggu Anugerah di minggu ketiga ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan memulihkan kami, Tuhan membebaskan kami, Tuhan menjamah kami, Tuhan melawat kami lewat ibadah ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami secara dahsyat dan luar biasa. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan, dimasyurkan untuk selama-lamanya lewat ibadah ini. Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang membawa jiwa-jiwa berbondong-bondong hadir, bergabung bersama-sama beribadah pada hari ini. Kami percaya lewat doa, lewat firman kabar baik, nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat bergabung kembali semua Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung. Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube ataupun di Facebook, saya senang Bapak Ibu Saudara setia boleh beribadah bersama-sama dengan Gereja Jesus Christ Church, di mana saya oleh anugerah Tuhan dipercayakan untuk menggembalakan gereja ini dan melayani dengan setia Bapak Ibu Saudara di masa-masa pandemik ini. Saudara, mari kita berdoa. Yang pertama saya ingin berdoa pada hari ini bagi keluarga dan rumah tangga, serta juga ekonomi, serta juga keuangan, bisnis, pelayanan, karir, studi sekolah. Let me pray for you everyone, and let the Jesus Christ bless you all everyone. Oke? Mari kita berdoa buat keluarga rumah tangga kita terlebih dahulu, karena di akhir-akhir zaman ini iblis coba menyerang dan menghancurkan hidup orang percaya melalui pintu keluarga. Terjadi banyak perceraian, terjadi banyak perzinahan, terjadi banyak dusta, terjadi banyak kekerasan dalam rumah tangga, dingin acuh tak acuh. Izinkan saya berdoa hari ini untuk pemulihan keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, baik mereka yang sedang menyaksikan siaran langsung di Facebook ataupun di YouTube. Tuhan, apabila keluarga rumah tangga kami sedang bermasalah, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh pertengkaran dalam rumah tangga, setiap roh kekerasan dalam rumah tangga, bahkan setiap roh yang bukan berasal dari Tuhan, kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Perselingkuhan, perzinahan, aku patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga, aku patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan roh-roh dusta,
bahkan tidak bertanggung jawab, aku patahkan kuasa dalam nama Yesus. Siapapun kami, baik yang ada di Jakarta ataupun di luar Jakarta, di Indonesia maupun di luar Indonesia, berkatilah keluarga rumah tangga ini. Roh perceraian aku patahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sedang menghadapi menggugat dalam persidangan. Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah rumah tangga semakin harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Suami dan istri saling mengasihi, saling menyayangi, saling memberkati. Dan tidak saling menyakiti. Orang tua dan anak saling menerima. Tidak saling menghukum, tidak saling menyerang. Tidak saling bertengkar dalam nama Tuhan Yesus. Mertua dan menantu rukun dalam anugerah dan hadirat Tuhan. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyerang satu dengan yang lain. Ipar dengan ipar juga Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beserta keluarga berkeluarga Tuhan berkati. Sehingga ada damai Tuhan, shalom Tuhan turun atas keluarga dan rumah tangga. Keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan, aku juga ingin berdoa dan masuk berdoa untuk masalah ekonomi, finansial, keuangan, pekerjaan, bisnis, pelayanan, studi sekolah. Biarlah Tuhan, keuangan ekonomi kami di masa pandemi dan resesi ini justru sebaliknya malah diberkati Tuhan, diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, terus naik dan tidak susah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati ekonomi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung di ibadah minggu ketiga ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Berkati keuangan mereka, berkati ekonomi mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, usaha mereka, dagangan mereka, apa yang mereka jual untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berkati, Tuhan angkat, Tuhan promosikan. Kirim pembeli-pembeli baru dan pembeli-pembeli lama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini juga aku berdoa apabila ada di antara jemaat-Mu yang sedang mengalami hutang pihutang, masalah ekonomi yang sedang merosot. Tuhan pulihkanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamahlah. Buka jalan untuk bagaimana caranya kami dapat melunasi hutang pihutang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, dan Tuhan memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan berdoa juga buat studi sekolah kami. Biar Tuhan memberkati studi sekolah kami. Biar nilai kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Setelah studi sekolah ini kami boleh mendapatkan pekerjaan. Dan aku juga berdoa pada hari ini Tuhan. Bagi setiap mereka yang merindukan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan buat mereka boleh bekerja dengan gaji yang terbaik. Perusahaan yang terbaik, posisi yang terbaik. Hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Membantu keluarga, mencukupi kehidupan mereka. Dan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap mereka juga yang hari ini sedang mencari pasangan kehidupan. Baik pria kepada wanita, wanita kepada pria. Tuhan tolong agar mereka mendapatkan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka mendapatkan pasangan suami istri yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Buat setiap wanita-wanita yang ingin memiliki keturunan, yang sudah menikah secara resmi dengan suaminya. Letakkan tangan kananmu di bagian kandunganmu. Sekarang juga, letakkan tangan kananmu di bagian kandunganmu. Izinkan saya berdoa untuk setiap wanita-wanita yang menginginkan keturunan di dalam keluarganya. Izinkan saya berdoa buat setiap wanita-wanita. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Biarlah wanita-wanita ini Tuhan jamah secara sempurna. Kandungan mereka yang rindu untuk memiliki anak. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Suami dan istri spermanya kuat dan diberkati dan subur. Setiap masalah sperma kering, masalah kelamin, Tuhan cabut kuasanya sampai akar-akarnya. Sehingga mereka boleh menerima keturunan ilahi. Buat setiap mereka yang sudah hamil namun keguguran. Tuhan, aku patahkan setiap roh keguguran dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka boleh hamil kembali dan melahirkan anak kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, mengandunglah mulai minggu ini. Mulai hari ini, kandunganmu diberkati Tuhan. Dan rumah tanggamu diberkati oleh buah kandungan yang adalah upah dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin.
Saya ucapkan shalom kembali bagi jemaat-jemaat Tuhan yang baru bergabung di Facebook dan juga di YouTube Pastor Verona Official. Sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, bahkan di grup-grup lainnya Saudara, sehingga Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa persiapkan minyak urapan, sehingga Saudara hari ini kita akan berdoa buat minyak urapan. Saya juga ingin berdoa Bapak Ibu Saudara agar tubuh saya juga diurapi oleh kuasa urapan Roh Kudus melalui kuasa minyak urapan. Mari Bapak Ibu Saudara, silakan bagikan siaran langsung ini yang di Facebook, yang di YouTube, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, dan di grup-grup WhatsApp, dan di seluruh digital sosial media yang Bapak Ibu Saudara miliki. Blessing to all people, sehingga mereka menjadi mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Mujizatnya masih ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baik, saya akan mengambil kuasa minyak urapan. Bapak Ibu Saudara, minyak urapan saya tinggal sedikit. Kemarin saya baru beli, tapi ini akan tetap saya pakai. Mari kita doakan. Sebelum kita berdoa untuk segala jenis sakit penyakit apapun, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Arahkan minyak urapan di layar kaca seperti ini, dan izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di minggu yang berbahagia ini kami berdoa untuk kuasa minyak urapan. Melalui kuasa minyak urapan ini Tuhan, kami yang sakit, kami yang lemah, kami yang terikat, kami yang terbeban berat, kami yang terbelenggu, akan disembuhkan, dijamah, dipulihkan, dilepaskan, dimerdekakan oleh kuasa Yesus melalui minyak urapan ini. Firman-Mu berkata, apabila ada orang sakit, panggil penatua, ambil minyak, oleskan, maka orang itu akan sembuh. Terima kasih Tuhan, minyak ini menjadi tanda bahwa kami adalah milik Tuhan sepenuhnya. Kami akan dipulihkan. Terima mujizat yang tak lazim terjadi atas hidup kami. Ketika kami oleskan di tangan kami dan kami tumpangkan di bagian tubuh kami yang sakit, bagian kantor, rumah, mobil, kendaraan, dan lain sebagainya, maka semua yang ditumpangkan dengan kuasa minyak urapan ini akan disembuhkan. Terima mujizat, terima kuasa, dilindungi, diproteksi, dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mujizat-Mu bekerja Tuhan hari ini lewat kuasa minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang silakan ingin mengoleskan rumah, silakan oleskan. Saudara taruh di minyak urapan seperti ini. Di tangan kanan seperti ini. Basahkan Bapak Ibu Saudara. Lihat ya, saya juga udah mulai tuh. Tuh. Lihat ya. Lalu saya akan taruh di bagian perut ataupun lambung. Mari sama-sama kita berdoa. Letakkan tangan kanan saudara di bagian-bagian tubuh yang sakit dan izinkan saya berdoa. Ya, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa, Tuhan jamah sembuhkan siapapun yang sakit lewat kuasa minyak urapan ini. Kami percaya kami disembuhkan dan dipulihkan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya tumpang tangan atas orang sakit dijamah dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Di minggu yang berbahagia ini, siapapun kami yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan lewat kuasa minyak urapan. Apapun jenis sakit penyakitnya, kami akan terima kesembuhan, kami akan terima pemulihan, kami terima kelepasan, kami terima mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai jamah, mulai sembuhkan semua yang ada di Facebook ataupun di YouTube yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit lambung disembuhkan, lambung GERD, sakit MAH, bahkan pencernaan disembuhkan, mata, telinga, peranakan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kuasa Tuhan, ya dan amin. Mujizat Tuhan terjadi hari ini, menjamah, menyembuhkan, memulihkan hidup kami, dan membebaskan serta melepaskan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima mujizat hari ini, kami sudah sembuh, disempurnakan, dilepaskan, dan dibebaskan. Rumah, motor, mobil, kendaraan, pintu, tempat kerja, bisnis, diurapi dengan minyak urapan. Maka semuanya diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Sekali lagi saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam siaran langsung ibadah Minggu Anugerah, di mana hari ini kita ada di minggu ketiga. Cepat sekali Bapak Ibu, tanpa terasa.
Bulan depan kita akan memasuki bulan Oktober, bulan November, dan kita akan Natalan bersama Bapak Ibu Saudara secara tatap muka ataupun secara live seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara buat kesetiaannya. Senantiasa selalu boleh beribadah di Gereja Jesus Christ Church melalui pelayanan media online secara live ini. Puji Tuhan, saya ingin menyapa kembali Bapak Ibu Saudara yang ada di Manado. Shalom Manado, puji Tuhan. Makassar, apa kabar? Malang, apa kabar? Malaysia, Kuching, Sarawak, Sabah, Semenanjung. By the way, saya akan ada di kota Kuching. Saya akan ada di Sarawak pada tanggal 14 dan 15 Desember. Dengar baik-baik. Semua warga Malaysia, bulan Desember saya akan bikin KKR kesembuhan dan mukjizat di tempatnya di Kuching, di kota Kuching. Di Sarawak. Jadi buat teman-teman Malaysia yang ingin didoakan pelayanan kesembuhan secara langsung, Tuhan Yesus akan memakai saya dan seluruh panitia akan mengadakan KKR, kesembuhan dan mukjizat di Kuching selama 2 hari 2 malam, tanggal 14 dan 15 Desember. Ya, saya akan ada di Kuching mulai tanggal 12, 13 saya sudah mulai ada di Kuching, ada di Sarawak, KKR-nya tanggal 14 dan 15. Dan untuk tanggal 6 sampai 11, saya akan ada di Sabah, saya akan ada di Tawau, saya akan ada di Nabawan, saya juga akan ada di kota Kinabalu. Jadi tanggal 16, 17, tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, saya ada di Sabah. Saya akan ada KKR di Tawau, di Nabawan, dan juga di kota Kinabalu. Dan tanggal 12 dari Sabah saya langsung terbang ke Sarawak, tepatnya di Kuching. Jadi saya free, saya istirahat dulu tanggal 12 dan 13. Tanggal 14 dan 15 langsung KKR 2 hari 2 malam. KKR kesembuhan dan KKR mukjizat. Pastikan semua warga Malaysia yang ada di Malaysia hadir, baik yang di Sarawak ataupun yang di Sabah. Kita menerima kuasa Tuhan, disembuhkan, dipulihkan. Ajak sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk hadir beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga namanya dipermuliakan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, silakan bagikan siaran langsung ini agar menjadi berkat bagi banyak orang di beranda-beranda Facebook dan juga di grup-grup Facebook. Ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung. Shalom semua. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman kabar baik pada hari ini. Kembali kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami. Firman-Mu pelita kaki bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berkata-katalah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu lewat kehidupanku, anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Pada hari ini firman kabar baik akan berbicara tentang menyadari status hidup kita di mata Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus menyadari status hidup saya di mata Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus menyadari siapa kita di mata Tuhan. Saudara dan saya harus menyadari status kita di mata Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting untuk kita pelajari di ibadah yang berbahagia ini. Mari saya mengajak setiap kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal pertama, ayatnya yang ke-42. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-42 dikatakan demikian. Andreas membawa Simon saudaranya itu kepada Yesus. Dan ketika Yesus memandangnya, dia berkata, "Engkau adalah Simon." Ingat ya, engkau adalah Simon, anak Yunus. Engkau akan disebut Kefas, yang artinya batu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui bersama bahwa banyak hidup orang percaya hari-hari ini tidak menyadari status hidupnya, siapa dirinya di hadapan Tuhan.
Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, ada banyak duta Kristus, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya hari-hari ini tidak menyadari siapa dia di mata Tuhan, siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ada banyak di antara kita ya ke gereja tinggal ke gereja, ibadah ya tinggal ibadah, beri perpuluhan tinggal beri perpuluhan, beri persembahan ya tinggal beri persembahan, melayani ya tinggal melayani, berbuat baik ya berbuat baik, menjalani hidup ini ya menjalani hidup ini. Tetapi the essential, the core, kita tidak menyadari siapa kita, who is us in the God age, siapa kita di mata Tuhan. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa status hidup kita itu siapa sih di mata Tuhan. Nah, yang parahnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang parahnya hari-hari ini, justru banyak orang Kristen hanya menyadari bahwa dirinya di mata Tuhan adalah orang berdosa. Saya ini kan orang berdosa Tuhan. Saya ini kan orang yang gagal. Saya ini kan orang yang udah nggak layak. Saya kan orang yang najis. Saya kan orang yang sudah jatuh dalam perzinahan. Saya kan orang yang sudah jatuh dalam perselingkuhan. Saya sudah berbuat jahat terhadap istri saya. Saya sudah menyelingkuhi suami saya. Saya sudah berdosa dengan cara melukai hati orang. Saya ini udah nggak layak Tuhan. Saya ini kan orang yang sudah gagal. Saya ini kan orang yang tidak diberkati. Saya ini orang yang sudah terkutuk Tuhan. Karena saya banyak main dukun. Pergi ke paranormal. Didoakan, dijampe-jampe. Saya sering pergi ke kuburan. Saya ini orang yang sial. Mengerjakan ini gagal. Mengerjakan itu gagal. Mengerjakan ini sial. Dan saya ini adalah orang yang tidak punya masa depan dan harapan Tuhan. Karena saya tidak pintar, tidak pandai. Dan juga saya adalah orang yang sering sakit-sakitan. Hanya bisa menyusahkan keluarga, orang di sekitar. Dan juga banyak orang yang merawat saya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ada banyak hari-hari ini orang Kristen hanya meratapi kegagalannya. Ada banyak hari-hari ini orang Kristen hanya meratapi dosanya. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini hanya menyadari dan meratapi setiap masa lalunya. Kenapa sih kita nggak belajar menyadari siapa kita di mata Tuhan? Siapa saya di mata Tuhan? Siapa saudara di mata Tuhan? Dalam siaran langsung pada hari ini, di minggu yang berbahagia ini, saya berkata kepada setiap kita yang beribadah pada hari ini. Come on, sadarilah siapa kita di mata Tuhan. Jangan sering-sering mengikuti keinginan daging. Jangan sering-sering mengikuti pikiran negatif kita. Jangan sering-sering memikirkan perasaan negatif kita. Jangan sering-sering mengikuti maunya setan dalam kehidupan kita. Kita ini orang gagal. Kita ini orang gak mampu. Kita ini orang miskin. Kita ini orang gak punya masa depan. Udah gak usah ngimpi lah. Masa lalumu sudah hancur. Rumah tanggamu sudah bercerai. Usahamu sudah gagal. Daganganmu sudah bangkrut. Gak mungkin maju dan lain sebagainya. Belajar sadar siapa kita di mata Tuhan. Jangan mau dibohongi setan, saudara. Jangan mau dibohongin iblis. Ingat firman berkata dari semula iblis adalah pendusta dan pembunuh manusia. Dia berdusta di telinga kita. Dia berdusta di pikiran kita. Dia berdusta di iman kita. Sehingga pada akhirnya dia curi, dia bunuh, dia binasakan kita. Dan genaplah firman Tuhan berkata, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Adam dibunuh oleh iblis. Dipisahkan oleh iblis dari kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, hari-hari ini, jika saudara dan saya mulai menyadari siapa kita di mata Tuhan, apa status kita di hadapan Tuhan, maka saudara dan saya akan hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya mulai menyadari siapa saya di mata Tuhan, belum semua, jangan lemas-lemas yang di YouTube dan di Facebook. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya mulai menyadari status saya di mata Tuhan, maka saya akan mulai berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Yang setuju katakan amin. Nah, today Alkitab atau Bible ingin mengingatkan status hidup kita di mata Tuhan. Bible ingin mengingatkan dan mengajarkan kita siapa kita di mata Tuhan. Siapa status kita di hadapan Tuhan. Nah, yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan,
siapa kita di mata Tuhan? Yang pertama adalah, coba kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Semua yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Siapa kita di mata Tuhan? Yang pertama, kita adalah ciptaan yang baru. Taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya. Saya adalah ciptaan yang baru. Status saya adalah ciptaan yang baru. Di mata Tuhan saya adalah ciptaan yang baru. We are His new creator. Kita adalah ciptaan baru yang ada di dalam tangan Tuhan. I know saudara mungkin gagal di dalam bidang-bidang satu dan lainnya. Tuhan juga tahu mungkin kita pernah jatuh di dalam kesalahan, dalam pelanggaran, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam uang. Tetapi kita yang ada di dalam Kristus Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Saudara adalah ciptaan yang baru. Saudara adalah orang yang sudah disempurnakan. Sama-sama katakan dengan saya sudah disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Saya bukan orang gagal. Saya orang berhasil. Di hadapan Tuhan, saya sempurna. Kita disempurnakan bukan karena amal ibadah agama kita. Kita disempurnakan karena Yesus yang sudah mati bagi kita. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Kita adalah the new creator. Ciptaan barunya Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Apa itu yang lama? Kegagalan kita, kesialan kita, sakit penyakit kita, kelemahan tubuh kita, pintu-pintu yang tertutup, jalan-jalan yang buntu. Semua sudah berlalu. Karena yang baru sesungguhnya sudah datang. Apa yang baru? Anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyucian Tuhan, kekudusan Tuhan. Segala yang terbaik dari Tuhan menjadi bagian milik Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin semua Bapak, Ibu. Sekali lagi taruh tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya adalah ciptaan yang baru. Amin. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi kalau ada orang coba ngomong sama kita, ya kan rumah tangga lo kan udah hancur. Rumah tangga lo kan udah cerai. Iya, itu dulu. Sekarang saya ciptaan yang baru. Ya usaha lo kan udah hancur, udah bangkrut. Iya itu dulu, sekarang saya ciptaan yang baru. Saya pasti ditolong, saya pasti dipulihkan, saya pasti diberkati, saya pasti memiliki masa depan yang cerah. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kalau yang lama sudah berlalu, ngapain saudara dan saya terus terngiang-ngiang dengan kegagalan masa lalu? Setiap orang pernah gagal. Setiap orang pernah salah dalam mengambil keputusan. Tapi jangan fokus dengan kegagalan kita. Jangan fokus dengan masa lalu kita. Fokuslah dengan janji Tuhan. Fokuslah dengan rencana Tuhan yang indah. Fokuslah dengan anugerah Tuhan yang selalu diberikan bagi kehidupan kita. Selalu baru setiap hari, baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Rumah tangga kita pasti diberkati. Bu, jangan nengok-nengok lagi ke belakang. Oh mas, kamu kan dulu selingkuh mas. Oh papa, dulu kan kamu gandengan sama pembantu sebelah. Oh ayah, jangan main-main ayah. Ayah ketangkep basah sama mami. Ayah selingkuh di pengkolan gang sebelah. Itu yang lalu biar berlalu. Kini yang baru sudah datang. Pengampunan, pemulihan, rumah tangga diberkati, dan penuh dengan rahmat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, Tuhan tahu masa lalu saudara mungkin gagal. Gagal dalam bisnis, gagal dalam percintaan, gagal dalam pernikahan, gagal dalam aspek-aspek lainnya. Tapi percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia kasih kesempatan kita yang kedua. Dia kasih kesempatan kita yang ketiga. Dia kasih kesempatan kita yang keempat. Untuk pada akhirnya, saudara dan saya disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Bible ingin mengingatkan status hidup kita di mata Tuhan. Tadi yang pertama kita diingatkan bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang kedua, siapa kita di mata Tuhan?
Mari kita lihat Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Puji Tuhan. Yang kedua, siapa kita di mata Tuhan? Apa status kita di mata Tuhan? Yang kedua, kita adalah orang yang memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Sama-sama taruh tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya. Saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang kedua, saya adalah orang yang memiliki masa depan yang cerah. Amin. Masa depan kita cerah. Kegagalan masa lalu kita tidak bisa menghambat rencana dan berkat Tuhan yang indah di masa depan kita. Kita masih punya pengharapan. Kita masih punya masa depan yang cerah. We still have His vision. Kita masih tetap memiliki visinya Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Semua tokoh-tokoh Bible mengalami kegagalan demi kegagalan. Tapi Tuhan tetap memiliki rencana dan rancangan yang indah dalam setiap kehidupan tokoh-tokoh tersebut. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita punya rencana yang indah. Kita punya rancangan yang dahsyat. Karena itulah janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Siapa kita di mata Tuhan? Yang ketiga, mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang pertama. Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang pertama dikatakan demikian. Kemudian Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kepada mereka kuasa atas roh-roh najis untuk mengusir roh-roh itu dan untuk menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Yang ketiga, siapa kita di mata Tuhan? Apa status kita? Yang ketiga, kita adalah orang yang penuh dengan kuasa Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Amin. Hidup saya dipenuhi kuasa Tuhan. Kalau ada roh perselingkuhan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Iblis ingin menyerang pikiran kita dengan perzinahan, dengan pornografi, tolak dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan, ilmu hitam, aku hancurkan dalam nama Yesus. Saudara dan saya memiliki kuasa. Amin. Ketika kita sakit, kita lemas, kita minum obat, kita tetap percaya dan berdoa. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan seorang sakit. Orang sakit akan dijamah dan disembuhkan secara sempurna di dalam nama Yesus. Aku pasti sembuh. Aku pasti sehat. Sakitku dipulihkan dalam nama Yesus. Saudara dan saya memiliki kuasa. We have His power. Kita punya kuasanya Tuhan. Kita orang-orang yang memiliki kuasa. Buat setiap wanita-wanita atau pria yang sudah menikah secara resmi di gereja Tuhan, yang belum memiliki karunia anak, yang ingin memiliki anak, ataupun setiap suami istri yang sudah pernah mungkin dikarunia anak tapi keguguran, kita punya kuasa. Taruh tangan kanan kirimu di bagian kandungan dan berkata, mengandunglah dan beranak cuculah, maka engkau akan melihat dalam rumah tanggamu akan ada buah kandungan, akan ada tangisan bayi, maka engkau akan hamil, engkau akan melahirkan. Saudara yang punya masalah di bagian payudara, letakkan tangan kanan dan berkata, payudara saya pasti sembuh dalam nama Yesus. Jantung saya pasti sembuh, ginjal saya pasti sembuh, tumor saya pasti sembuh, mium saya keluar dalam nama Yesus. Saudara dan saya punya kuasa. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak saat itulah Roh Kudus berdiam tinggal tetap atas kehidupan kita. Dan ketika firman katakan roh itu tinggal dalam hidup kita, maka kita akan penuh dengan kuasa. Kuasa untuk menghancurkan kuasa iblis, menghancurkan sakit penyakit, dan mematahkan kuasa-kuasa dunia ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Anak-anak muda, kalian punya kuasa untuk menolak perzinahan, pornografi, porno aksi, dan hal-hal cabul lainnya. Tolak dalam nama Yesus. Bisa. Bapak-bapak, kita bisa tolak pergaulan-pergaulan bebas. Dalam nama Yesus saya nggak boleh. Dalam nama Yesus saya harus hidup dalam kesucian dan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus saya nggak boleh nyakitin hati Tuhan dan istri saya. Saya ini imam yang kudus. Dalam nama Yesus kita akan diselamatkan. Kita punya kuasa.
Kita punya otoritas. Bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Bahkan firman berkata, roh yang ada di dalam kita lebih daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Roh Tuhan itu besar dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kita diberikannya kuasa untuk menginjak kalajengking dan ular tedung, melangkahi ular tedung. Sehingga kita mengalahkan setiap pergumulan. Pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, masalah boleh ada dalam seluruh sektor, aspek hidup kita. Tapi kita punya kuasa. Kita bilang sama masalah, saya punya Tuhan yang besar. Hutang saya pasti lunas. Masalah saya pasti dipulihkan. Rumah tangga saya pasti dipulihkan. Suami saya, istri saya, anak-anak saya pasti dipulihkan. Sakit saya pasti disembuhkan. I have your power, Jesus. Aku punya kuasa Yesus untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Amin. Karena itulah janji Tuhan. Kita, saudara dan saya, di mata Tuhan adalah orang yang hidup dalam kuasa Tuhan. Perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan iman. Aku diberkati, aku sehat, aku berhasil, aku sukses, usahaku diberkati, naik, dipromosikan, mengalami hal-hal dahsyat. Maka kuasa itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Setiap bangun tidur saya selalu berkata, Yesus kau hebat, kau dahsyat, kau luar biasa. Setelah saya agungkan Tuhan, baru saya perkatakan, aku diberkati, istriku, putriku, keluarga besar, gereja pengembalanku diberkati, berkelimpahan, sukses, berhasil, menang, beruntung, dipelihara, diproteksi, ditolong Tuhan. Setiap hari. Dan saya yakin apa yang saya perkatakan adalah kuasa Tuhan akan bekerja dan terjadi dalam kehidupan saya. Amin. Amin semua teman-teman di Malaysia. Sama-sama katakan dengan saya yang di Malaysia, yang di Amerika, yang ada di Timor Leste, yang ada di Brunei, di mana-mana pun. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dipenuhi kuasa Tuhan. Amin. Hidup saya dipenuhi kuasa Yesus. Nah, kuasa Yesus itulah yang membuat kita pada akhirnya lebih daripada pemenang. Yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara, yang keempat, siapa kita di mata Tuhan? Yang keempat, mari kita lihat Maleakhi pasal 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Ingat ya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Yang keempat, siapa kita di mata Tuhan? Apa status hidup kita di hadapan Tuhan? Kita, saudara dan saya, adalah anak kesayangan Tuhan. Taruh tangan kanan kirimu di dada seperti ini, taruh tangan kananmu di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan. Saya pasti dicintai, saya pasti dikasihi, saya pasti ditolong, saya pasti diberkati, saya pasti dibela, saya menerima anugerah Tuhan, dan saya menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kamu adalah anak kesayangan Tuhan, Bapak Ibu. Kita adalah anak kesayangan Tuhan. Kita pasti ditolong, anak kesayangan Tuhan pasti dijagain, pasti dibela, ujung-ujungnya diberikan kemenangan. Kamu adalah anak kesayangan Tuhan. Saya adalah anak kesayangan Tuhan. Amin. Gagal itu biasa, saudara, setiap orang punya kegagalan. Tapi ingat status kita. Kita adalah anak kesayangan Tuhan. Kita dicintai, kita dikasihi. Keluarga kita dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Hidup kita diterima Tuhan apa adanya. Tuhan mati buat kita. Itu menunjukkan dan membuktikan kita adalah kesayangan-kesayangannya. Saudara, kiranya melalui firman kabar baik pada hari ini, kita menyadari status hidup kita. Siapa kita di mata Tuhan. Yang pertama, ingat baik-baik, kita adalah ciptaan yang baru. Yang kedua, siapa kita di mata Tuhan? Kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Yang ketiga, kita adalah orang-orang yang penuh dengan kuasa Tuhan. Perkataan kita memiliki kuasa, iman kita memiliki kuasa. Apa saja yang kita ucapkan selama kita tidak bimbang, itu yang akan terjadi. Dan yang terakhir, siapa kita di mata Tuhan? Kita adalah anak-anak kesayangannya. Selalu saya perkatakan dalam khotbah-khotbah saya, dalam video-video pendek saya, kita adalah anak kesayangannya. Kita disayangi, kita dicintai, kita diampuni, kita dibela. Tuhan tidak mengingat-ingat pelanggaran kita. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa kita.
semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tugas kita hanya berbalik, return to Jesus, berbalik kepada Yesus, tinggalkan yang lalu, karena yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sesungguhnya anugerah Tuhan disediakan bagi hidup saudara dan saya. Ingat, saudara dan saya adalah anak kesayangan Tuhan. Artinya apa? Anak kesayangan Tuhan itu artinya hidup kita akan dipulihkan, diajar, dididik, dibina oleh Tuhan, dibimbing, serta dibaharui, sehingga pada akhirnya saudara dan saya dibuat Tuhan menjadi serupa seperti pribadinya. Kiranya firman kabar baik ini di ibadah hari ini memberkati saudara dimanapun Anda berada. Amin untuk firman kabar baik. Kita berdoa. Tuhan, firman sudah aku sampaikan. Biar firman-Mu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, ada beberapa informasi. Yang pertama, besok ibadah kabar baik kita akan adakan lagi ya. Jam 8 ya, kita akan belajar lagi firman Tuhan. Terus, pokoknya kita akan belajar firman kabar baik setiap hari Senin. Dan juga hari Rabu, doa pemulihan mujizat. Hari Jumat juga ada doa pemulihan wanita. Dan bagi saudara yang ingin mendaftar ke Israel, hubungi nomor sekretariat di bawah ini ya. Tempatnya terbatas, saya hanya membawa 30 rombongan saja. Saudara yang dari Timor Leste, dari Malaysia yang ingin mendaftar, silakan mendaftar segera. Saudara yang dari Malang, saudara dari Jambi, saudara dari Pekanbaru, dari Papua, dari Ambon, yang rindu pergi ke Israel bulan Januari, daftarkan segera. Ya, harganya 2.600. Saudara bisa mendaftarkan. Saya akan menjadi pembimbing, pembina rohani selama 9 hari di Tanah Suci Israel, di Yerusalem, di Bethlehem, dan di tempat-tempat lainnya. Itu saja informasinya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja kami, Jesus Christ Church. Persembahan dan perpuluhan kami gunakan untuk pembangunan rumah Tuhan, karena saya sedang mempersiapkan juga untuk pembelian tanah gereja untuk kapasitas 2.000 orang. Untuk sementara ini ya, nanti di kedepannya akan membeli tempat yang jauh lebih dahsyat lagi untuk menampung banyak orang. Karena ke depan kita akan dipercayakan Tuhan banyak ribuan jiwa. Mohon doakan agar gereja JCC menjadi berkat bagi banyak orang. Itu saja informasinya. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkatilah hidup Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sampai jumpa besok hari dalam ibadah kabar baik. Saya Pastor Verona mewakili seluruh pelayan Duta Kristus Gereja Jesus Christ Church mengucapkan shalom bagi kita bersama. Haleluya.